Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya, kita semua bisa berkumpul hari ini untuk melangsungkan sidang proposal. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Agustini, MPSI Psikolog, selaku dosen pembimbing, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada sidang proposal hari ini. Perkenalkan, nama saya Upi Lutfiah dengan NIM 461201100088. Pagi ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul tentang gambaran konflik peran ganda wanita karir dalam rumah tangga. Latar belakang. Yang pertama, wanita yang berpendidikan tinggi biasanya mengalami dilema. Apakah bekerja menjadi wanita karir atau menjadi ibu rumah tangga yang mengurus kepentingan rumah tangga, mengurus anak dan suami di rumah. Kemudian kesetaraan gender. Masih banyak yang beranggapan bahwa laki-laki lebih baik dari perempuan. Tetapi di zaman sekarang, anggapan itu ditepis. Baik laki-laki maupun perempuan berhak memilih berkarir dan mengurus rumah tangga secara bersama-sama. Tidak hanya wanita saja yang memikul beban rumah tangga. Kemudian masalah ekonomi atau masalah finansial dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Maka dari itu, wanita biasanya membantu para suami untuk bekerja di luar rumah yang menghasilkan uang lebih untuk keperluan rumah tangga. Kemudian labelitas yang ada di masyarakat. Dalam masyarakat luas, terutama orang tua zaman dahulu, selalu beranggapan bahwa wanita yang sudah menikah hanya melakukan pekerjaan domestik rumah saja, seperti menyapu, mengepel, mencuci piring, mencuci baju, mengurus anak, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan tadi, maka rumusan masalah yang akan menjadi dasar dari penelitian ini adalah bagaimana gambaran konflik peran ganda wanita karir dalam rumah tangga. Kemudian kajian teori. Yang pertama, konflik peran ganda. Konflik peran ganda adalah konflik yang terjadi pada seseorang yang menjalankan dua peran, yaitu peran pekerjaan dan peran rumah tangga. Yang kedua perannya harus dilakukan secara bersamaan, sehingga tidak terpenuhinya salah satu peran akibat pemenuhan dari peran yang lainnya. Yang kedua, wanita karir. Wanita karir merupakan wanita yang memenuhi atau menekuni satu atau beberapa bidang pekerjaan berdasarkan keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai pekerjaan, jabatan, atau kemajuan dalam hidup. Kemudian rumah tangga. Rumah tangga memiliki pengertian, tempat tinggal, beserta penghuninya, dan segala yang ada di dalamnya. Seperti diantaranya ada seorang ibu, ada seorang ayah, seorang anak, kakek, nenek, dan sebagainya. Kemudian dimensi konflik peran ganda. Adapun multidimensi dari konflik peran ganda masing-masing memiliki 3 dimensi. Di antaranya yang pertama, konflik berdasarkan waktu. Peran ganda dapat bersaing memperebutkan waktu seseorang. Waktu yang dihabiskan untuk aktivitas dalam satu peran umumnya tidak dapat dikhususkan untuk melakukan aktivitas dalam peran lain. Waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan salah satu tuntutan dapat mengurangi waktu untuk menjalankan tuntutan yang lainnya. Kemudian yang kedua, konflik berdasarkan tekanan. Terjadi tekanan dari salah satu peran mempengaruhi kinerja peran yang lainnya. Bentuk kedua, konflik pekerjaan keluarga melibatkan tegangan yang dihasilkan oleh peran. Kemudian konflik berdasarkan perilaku. Konflik berdasarkan perilaku di mana pola-pola tertentu dalam peran perilaku tidak sesuai dengan harapan mengenai perilaku dalam peran lainnya. Misalnya, seorang wanita dengan karir yang tinggi menekankan kemandirian, agresivitas, stabilitas emosional, dan objektivitas dalam menjalankan karirnya. Di sisi lain, ada anggota keluarga mungkin mengharapkan wanita tersebut untuk menjadi hangat, emosional, lebih ke pengasuh, dan dalam interaksinya dengan keluarga menjadi lebih sering. Kemudian konflik wanita karir. Di antaranya adalah yang pertama persoalan pengasuhan anak. Wanita karir menjadi dilema ketika mereka bekerja. Mereka memikirkan yang mengasuh anak. Karena saat bekerja tidak boleh membawa anak ke kantor. Biasanya wanita karir menitipkan anaknya ke daycare atau menitipkannya kepada ART. Kemudian pekerjaan rumah tangga.
Wanita karir dalam melakukan pekerjaan rumah tangga itu agak sedikit terbengkalai karena wanita karir sudah bekerja di luar rumah dan pekerjaan rumah tangga menjadi tidak terpegang. Itu menimbulkan konflik pada wanita karir. Kemudian minimnya interaksi dalam rumah tangga yang bisa menyebabkan miskomunikasi. Pengaturan jam kerja yang tidak teratur biasanya terjadi pada wanita karir yang memiliki shift dan lembur sampai larut malam sehingga waktu untuk keluarga berkurang. Kemudian beban kerja. Beban kerja yang berat itu mempengaruhi pada konflik wanita karir. Kemudian konflik dalam rumah tangga. Yang pertama ada perbedaan pendapat atau argumen. Perbedaan pendapat ini biasanya terjadi karena persepsi yang berbeda dalam melihat masalah. Kemudian kecemburuan pasangan. Sifat cemburu dapat lahir dari sikap tidak percaya diri, adanya kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan terhadap pasangan suami atau istri yang tidak setia atau selingkuh. Yang ketiga, faktor finansial. Uang bisa menyebabkan terjadinya konflik dalam keluarga, karena faktor finansial ini suatu hal yang penting dalam rumah tangga. Kemudian ada faktor eksternal, diantaranya ada hadirnya pihak ketiga, ada faktor dari orang tua yang mungkin kurang menyetujui dalam hubungan rumah tangga. Kemudian ada dalam faktor lingkungan. Berikut 5 penelitian terdahulu yang saya ambil dengan judul yang berkaitan dengan konflik peran wanita karir. Yang pertama dari T. Elvira Rahmayanti tahun 2020 yang berjudul Konflik Peran Ganda pada Wanita Karir. Yang kedua dari Ninin Ramadhani tahun 2016 yang berjudul Implikasi Peran Ganda Perempuan dalam Kehidupan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat. Yang ketiga dari Nowensia Wongpi dan Jenny Lukito Setiawan tahun 2019 yang berjudul Konflik Pekerjaan dan Keluarga pada Pasangan dengan Peran Ganda Work-Family Conflict Among Dual Career Couples. Yang keempat ada dari Dinul Alfian Akbar tahun 2017 yang berjudul Konflik Peran Ganda Karyawan Wanita dan Stres Kerja. Dan yang terakhir dari Afif Muhammad tahun 2019 yang berjudul Wanita Karir dalam Perspektif Psikologi dan Sosiologi Keluarga serta Hukum Islam. Kemudian metodologi penelitian. Peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus atau studi case dengan alasan bahwa kasus yang akan diteliti ini adalah kasus yang memerlukan pengamatan secara mendalam yang darinya dapat menghasilkan gambaran pengalaman hidup dari subjek yang akan diteliti. Kemudian teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sample. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel data yang didasarkan pada pertimbangan tertentu. Kemudian teknik pengumpulan data dengan menggunakan data primer dan sekunder. Untuk teknik analisis data dengan wawancara dan observasi. Dan yang selanjutnya, uji keabsahan data dengan triangulasi sumber. Demikian presentasi proposal saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.